Hari ini untuk materi IPA kita sudah masuk ke bab baru yaitu mengenai limbah. Akan ada praktikum pada bab kali ini, tetapi nanti praktikum yang akan kita laksanakan setelah materinya sudah selesai. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk dulu ke subbab. Untuk bab kali ini kita akan membahas 4 subbab ya. Yang pertama itu ada pengertian limbah, yang kedua jenis-jenis limbah. Nanti jenis-jenis limbah ini akan terbagi lagi. Kemudian yang ketiga itu ada limbah B3 dan yang terakhir ada penanganan limbah. Nah, di praktikum ini nanti kita kurang lebihnya mengenai penanganan limbah ya. Oke, kita masuk ke bagian subbab pertama yaitu mengenai pengertian limbah. Oke, limbah itu pasti kalian sudah tidak asing lagi ya mendengarnya. Jadi limbah itu merupakan zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Oke. Jadi yang menghasilkan limbah itu adalah manusia. Dari mana? Dari kegiatannya. Oke. Jadi anak-anak, limbah itu dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, atau dari sisa tanaman yang membusuk, atau juga sisa dari sayuran yang membusuk. Jadi kemarin kita sudah membahas nih mengenai keseimbangan lingkungan. Dengan adanya limbah, anak-anak, keseimbangan lingkungan menjadi terganggu jika jumlah dari hasil buangan limbah tersebut melebihi ambang batas dari toleransi lingkungan. Jadi, apabila konsentrasi dan kuantitas limbah melebihi ambang batas, keberadaannya dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia. Jadi oleh karena itu perlu dilakukan penanganan limbah. Jadi setelah kita tahu apa sih limbah itu, maka kita harus melakukan yang namanya penanganan. Jadi anak-anak nih, kalau kalian melihat tumpukan barang bekas atau tumpukan sampah, menurut kalian apakah itu bisa disebut limbah? Nah, betul. Jadi segala tumpukan barang bekas yang memang sudah dia menjadi buangan dari manusia itu termasuk ke dalam limbah. Oke. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Jadi karakteristik limbah anak-anak secara umum menurut Nusa Idaman Said itu diterbitkan pada bukunya 2011. Jadi ada 3 nih anak-anak karakteristiknya. Yang pertama, ukuran mikro. Silakan dicatat ya di buku catatannya karena di sini di PPT-nya nggak ada, jadi kalian silakan lengkapi. Jadi maksud dari berukuran mikro itu apa? Jadi berukuran mikro itu artinya ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat kita lihat. Oke, jadi anak-anak, limbah itu selain berukuran makro itu adalah besar dan mikro itu adalah kecil. Makro contohnya besar itu limbah apa? Contohnya adalah sampah. Sampah dapat kita lihat. Nah, itu adalah limbah. Tetapi limbah juga ada yang berukuran mikro. Dia hanya partikel-partikel kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, kecuali dengan alat. Misalkan dengan mikroskopik. Nah, itu masih bisa kita lihat ya. Ada alat ya yang dapat melihat ukuran mikroskopis. Oke, contohnya limbah apa? Contohnya adalah limbah yang ada di dalam perairan, anak-anak. Oke, Ibu tandai ya, Ibu lagi bahas yang ini. Jadi contohnya adalah limbah yang ada di perairan. Kalau misalkan ada sebuah industri, dia membuang limbahnya ke air, apakah kalian lihat bentuk limbahnya? Tentu tidak. Limbahnya karena dia berbentuk partikel kecil. Tetapi kalian bisa lihat dengan adanya perubahan warna air.
Nah, itu contoh di air. Lalu bagaimana contoh di udara? Tentu kalian tidak bisa melihat limbah yang tercemar di udara. Tetapi dengan tidak sadar kita bisa menghirupnya. Karena apa? Karena limbahnya yang tadi itu berukuran mikro. Ya. Limbah berbentuk atau limbah udara atau limbah gas itu kita dapat temukan di mana? Sama halnya itu biasanya buangan dari limbah industri. Nah, jadi limbah industri itu tergantung dari industrinya ya anak-anak. Ada yang bentuknya cair maka dia dibuang ke air, dan ada yang berupa gas atau jadi dia menyebabkan yang namanya polusi udara. Oke, kalau udara itu sudah menyatu dengan udara bebas, jadi limbahnya itu tidak akan kelihatan. Makanya itu disebut berukuran mikro, ya. Kemudian yang kedua, penyebarannya berdampak banyak. Maksudnya apa? Jadi penyebarannya berdampak banyak itu artinya bukan hanya berdampak pada lingkungan yang terkena limbah saja, melainkan juga berdampak pada sektor-sektor kehidupan lain. Misalnya ada sektor ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Oke, di sini Ibu tambahkan ya. Jadi selain berdampak kepada lingkungan, ada juga berdampak ke sektor ekonomi. Silakan kalian tambahkan ya. Ekonomi, kemudian yang kedua ada sosial, yang ketiga ada budaya, dan yang keempat ada kesehatan. Oke, di sini untuk contoh nomor 2 anak-anak, Ibu akan menceritakan mengenai masyarakat Minamata. Masyarakat Minamata atau Minamata itu adalah sebuah daerah yang ada di Jepang anak-anak. Jadi Minamata itu adalah sebuah desa nelayan sekaligus dia adalah kota industri di distrik Kyushu Jepang ya. Jadi si Minamata ini ada di Jepang. Nah, Minamata tadi yang sudah Ibu bilang dia adalah desa nelayan dan kota industri. Jadi ada dua nih anak-anak. Ada nelayan dan industri. Nah, anak-anak, kebiasaan dari warga Minamata ini atau masyarakat Minamata ini adalah dia memakan ikan. Kenapa? Karena dia adalah desa nelayan. Jadi kebiasaannya itu adalah makan ikan. Oke. Tetapi tanpa disadari anak-anak, di laut Minamata atau di daerah Minamata itu juga ada kota industri, di mana industri tersebut membuang limbah cairnya ke laut yang menjadi tempat nelayan para nelayan, ya, tempat mencari ikan para nelayan. Nah, dengan kebiasaan makan ikan anak-anak, ternyata dampaknya negatifnya itu adalah ikannya sudah tercemar. Kenapa? Karena si industri ini dia membuang limbah merkuri, di mana ikan-ikan yang desa Minamata makan itu berasal dari laut yang sama, sehingga si masyarakat Minamata ini dengan kebudayaan ya, di sini Ibu garis bawahi. Pertama kita bahas kebudayaan atau budaya. Jadi budaya pertamanya budayanya makan ikan. Karena ikannya itu tercemar dan berdampak negatif, dampak negatifnya itu adalah sampai ada yang meninggal anak-anak. Yang paling simpelnya itu adalah selain meninggal itu ada namanya penyakit yang sekarang dinamakan Minamata, yaitu keracunan merkuri. Gejalanya itu apa? Gejalanya itu biasanya ada kram kesemutan, kemudian lama-lama bisa menyebabkan stroke ya. Itu jadi efek sampingnya yang paling kecil itu dia rentan membuat kesemutan. Efek besarnya dengan penyakit itu dia menyebabkan stroke, dan efek yang paling parahnya itu adalah menyebabkan kematian.
Jadi budaya yang awalnya budaya daerah Minamata itu adalah makan ikan, sehingga budayanya berubah karena sudah ada dampak negatifnya. Kemudian anak-anak yang kedua, faktor ekonomi. Oke, faktor ekonomi. Misalnya anak-anak, ada keluarga, misalkan keluarga si Anis. Keluarga si Anis dia setiap hari makannya ikan, budayanya makan ikan. Nah, si Anis ini dia sudah mengalami stroke karena dia makan ikan yang tercemar di laut tersebut. Tanpa kalian sadari, budaya yang awalnya tadi makan ikan itu akan berubah menjadi takut makan ikan karena takut terjadi Anis tidak mau keluarganya menjadi Anis. Kemudian faktor ekonominya akan berubah drastis juga. Yang awalnya tadinya nelayan, karena dia stroke, apakah masih bisa menjadi nelayan? Tentu tidak. Jadi perubahan ekonomi pun akan mengganggu si keluarga si Anis ini. Lalu bagaimana dengan sosialnya juga? Sosialnya pasti berubah, dimana dengan si Anis cacat ini tidak mungkin dapat bersosialisasi seperti sedia kala. Kenapa? Karena keterbatasan berjalan atau keterbatasan berbicara itu tentu akan mengubah tingkat sosialnya dan juga akan mempengaruhi tingkat kesehatannya. Kenapa? Karena kesehatannya yang tadi itu, si Anis mengalami cacat atau dia mengalami stroke ya. Kemudian anak-anak yang ketiga itu berdampak jangka panjang. Nah, berdampak jangka panjang artinya adalah masalah limbah ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga dampaknya itu akan berlanjut pada generasi yang akan datang. Oke, jadi contohnya itu adalah ada pembuangan limbah di Bantar Gebang. Itu dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena limbah itu tidak dapat dikelola secara cepat, walaupun limbahnya sudah dikelola. Karena kegiatan manusia yang masih ada, maka limbah itu akan tetap ada. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah ini anak-anak terbagi menjadi 4. Ada yang berdasarkan komponen penyusunnya, kemudian berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan sumbernya, dan yang keempat itu adalah berdasarkan wujudnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai limbah berdasarkan komponen penyusunnya anak-anak. Oke? Berdasarkan komponen penyusunnya, limbah terbagi menjadi 2. Nah, ada limbah organik dan anorganik. Pasti kalian udah sering ya membahas mengenai limbah organik dan anorganik. Di SMP pun pasti belajar kalau mengenai limbah organik dan anorganik. Oke, jadi limbah organik itu apa? Limbah organik itu yang berasal dari organisme yang dapat terurai secara alami oleh bakteri atau yang kita sebut mikroorganisme ya. Oke, jadi perlu kalian tekankan limbah organik itu dapat diurai. Limbah yang dapat diurai secara alami. Diurainya oleh siapa? Oleh mikroorganisme. Ada bakteri dan ada jamur. Oke, contoh limbah organisme apa? Tuh sangat mudah ya. Limbah organisme contohnya kita bisa temukan di rumah tangga nih, di limbah rumah tangga. Contohnya apa? Contohnya seperti sampah dapur, itu ada sayuran yang telah membusuk, kemudian daun-daunan, kotoran hewan, dan kulit-kulit buah itu merupakan sampah organik. Kenapa? Karena dia dapat terurai. Ya, dapat terurai oleh mikroorganisme. Oke, dan juga anak-anak, limbah organik ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Contohnya yang dapat dijadikan pupuk kompos itu apa?
adalah dari kotoran hewan. Dan juga dapat menjadikan sebagai sumber energi alternatif atau biasanya yang disebut dengan biogas. Jadi dengan kotoran hewan, biasanya sih digunakan adalah kotoran sapi, itu dia dapat membuat pupuk kompos dan juga biogas. Kemudian yang kedua itu mengenai limbah organik. Nah, berarti limbah organik adalah terbalikannya dari limbah anorganik, di mana limbah anorganik itu umumnya sulit diuraikan oleh mikroorganisme atau pengurai, atau juga mungkin bisa diuraikan tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, bahwa kalian biasanya kalau kalian sering baca-baca, limbah plastik atau misalkan plastik kemasan makanan itu dapat diurai anak-anak, tapi sangat lama atau bertahun-tahun, bisa sampai dengan 10 sampai 20 tahun baru dapat terurai. Oke? Contohnya apa limbah anorganik? Nah, ini gampang ya, kalian bisa tambahkan di buku catatannya karena yang Ibu contohkan hanya beberapa ya. Jadi limbah anorganik itu contohnya ada seperti kaleng bekas. Nah, kaleng bekas tidak dapat diurai ya. Kemudian ada botol, ada plastik, ada kaca, kemudian ada karet sintesis. Kemudian contoh lagi ada styrofoam. Nah, styrofoam itu limbah organik. Jadi banyak banget limbah-limbah yang kalian bisa temui di lingkungan, bahkan di rumah kalian sendiri. Oke? Kemudian Ibu lanjutkan.